Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah gak usah memperkenalkan diri ya kayaknya. Ini harusnya enggak, maksudnya tadi salah ya, harusnya Pak Teteh di pemaparannya pertama, nanti dilanjut sama Ketua Archery ada Trialdi. Ya. Enggak. Kalau misalnya dilihat dari sejarah, jadi sebagai sudut pandang guru sejarah, archery ini dari zaman dulu-dulu, dari zamannya perang sampai zamannya umat manusia ada di masa apa namanya? Golden Age, kejayaan, itu pasti ada tentang seni memanah. Yang tadinya dipakai buat perang, yang tadinya dipakai untuk melawan musuh, pas masa-masa Golden Age, ini berubah jadi seni. Ya, ada seni memanah. Sama halnya kayak zaman sekarang. Kita menggunakan archery bukan buat perang lagi, tapi buat seni memanahnya. Atau kita ambillah dari hadis Rasulullah sebagai pengamalan kita terhadap hadis Rasulullah juga. Kira-kira kenapa sebagai pengamalan terhadap hadis Rasulullah? Ada yang tahu? Archery dalam Islam itu sebagai apa? Yang memanah dalam Islam itu sebagai apa? Ada yang tahu? Olahraga sunnah, olahraga yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ada 3 olahraga yang Rasulullah sunnahkan untuk kita pelajari. Ada yang tahu apa aja? Berkuda, memanah, dan berenang. Nah, di sini kita akan mempelajari 1 dari 3 aspek olahraga sunnah yang Rasulullah sunnahkan, yaitu memanah. Nah, mungkin biar waktunya terpakai juga ya. Tadi kan kalian juga bakal mencoba. Kita akan bahas banyak tentang archery-nya. Kita lanjut dulu ke alat-alatnya. Oke, ada yang tahu apa ini namanya? Busur. Kalau bahasa Inggrisnya? Bow. Kayaknya udah ada yang bisa ya. Kalau ini bow atau busur, kalau ini apa? String atau tali ya. Setiap busur pasti talinya juga bakal beda. Entah itu panjangnya atau dari bahannya pasti beda. Nah, selain ada bow, ada juga anak panah atau apa bahasa Inggrisnya? Arrow. Anak panahnya? Oke. Anak panah juga ada jenis-jenisnya ya. Kalau yang ini, kira-kira ada yang tahu jenisnya apa? Jenisnya? Nah, ini jenisnya lebih ke dari bahannya ya. Ini ada yang bahannya dari bambu. Ini ada bahan fiber. Ya, ada 2 bahan yang kita pakai. Kenapa ada 2 bahan yang berbeda? Ini tergantung dengan tempat dan jarak yang kita pakai ya ketika latihan. Kalau misalnya kita latihannya di jarak yang cukup luas, terus kita pakai bownya yang LBS-nya tinggi, kita bakal cocok pakai fiber. Tapi kalau misalnya dekat, terus LBS-nya juga nggak terlalu tinggi, kita cocoknya pakai yang bambu. Jadi nanti pas masuknya juga bakal beda. Nah, selain ada bow dan arrow, ada alat-alat lain lagi. Kira-kira ada yang tahu apa aja? Target. Ada target. Ada pin targetnya. Ini ada angka-angkanya. Semakin ke dalam, angkanya semakin besar. Jadi kalau misalnya kalian kena poin yang tengah, berarti poin kalian besar ya. Kalau misalnya di lomba, biasanya diakumulasi, dihitung, ditambah panah yang pertama, kedua, dan ketiga kalian dapatnya nomor berapa. Nanti ditambahkan. Selain ini, ada apa lagi? Apa?
Ya, ini apa? Sarung tangan. Ada Finger safety finger ya. Ini dipakai di dua tangan. Ada yang dipakai di kiri, ada yang dipakai di kanan. Yang dipakai di kiri fungsinya agar tangan kita itu enggak tergores raw. Jadi kan pasti pegang ya. Ada yang boleh dipasang. Tangan kita pasti bakal pegang bow ya, bakal pegang bow ya. Kalau misalnya tangan kiri pegang, ketika ada ininya, ada anak panahnya melesat pasti bakal kena kan ya ke tangan kita. Teknik. Di anak panah itu ada bulunya. Kalau misalnya dia nggak gerak, dia nggak melesat, dia nggak akan tajam. Tapi kalau misalnya dia melesat, ada gesekan, maka nanti akan kena ke tangan kita. Jadi nggak jarang ada yang terluka bukan karena kena ujungnya, tapi justru kena bulu dari anak panahnya. Nanti bakal kenanya ke daerah sini. Makanya kita harus pakai safety fingernya. Nanti ada juga yang dipakai di tangan kanan. Ya, kira ada yang tahu fungsinya buat apa kalau di tangan kanan? Untuk menarik. Kalau misalnya dia LBS-nya 40 ke atas, ininya bakal keras. Kalau misalnya keras, tangan kita bakal sakit. Makanya kita perlu pakai yang namanya safety finger. Ada yang 3, ada yang cuma 2 aja. Nih. Nah, itu untuk alat-alat yang kita pakai. Oh, ada satu lagi. Quiver. Nah, ada quiver. Ada yang pernah lihat? Pernah di film. Oke, quiver juga ada macam-macamnya. Kira-kira selain yang dipakai di pinggang, ada yang tahu dipakai di mana lagi? Di punggung. Ya, ada 2, ada di pinggang, ada di punggung. Kalau misalnya di punggung biasanya identik buat yang dia shot pass. Dia yang nembaknya cepet. Pasti dia pakainya yang di punggung. Terus kalau misalnya pakai kuda atau apa istilahnya, ada yang tahu? Kalau yang pakai kuda, ada yang tahu? Horsebow ya. Itu biasanya juga ada yang pakainya yang di punggung. Nah, selain ini juga sebenarnya masih ada lagi alat-alat archery, kayak contohnya yang dipakai buat di sini. Kenapa harus pakai di sini? Jadi ketika talinya kita lepas, kalau posisi tangan kita salah, pasti akan kena ini. Makanya kita harus tahu dulu posisinya kayak gimana, alat-alatnya kayak gimana, terus keselamatannya apa yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin itu buat alat-alatnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trialdi Udis Putra. Saya kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bagaimana caranya kita memanah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke teknik, kita harus mengenal dulu safety, keamanan dalam memanah. Nah, sebelum kita memanah, pastikan kita itu di depan ada target. Nah, si target itu di belakang, di samping, dan di kedua sampingnya itu tidak ada orang. Karena kenapa sampingnya tidak ada orang? Karena si anak panah itu bisa melenceng ke kiri gitu. Soalnya sering juga kalau ke bawah, nah si anak panah nate anak panah nate ibaratnya jika iya ginian mengkol gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus memastikan teknik kita benar. Kenapa teknik benar? Karena kecelakaan-kecelakaan dalam panahan itu berawal dari teknik yang salah. Contohnya adalah punten. Mau aku pegangin. Ente, kudu. Contohnya adalah ketika kita masih pemula, kita takut biasanya. Ya. Nah, si kita teh narik teh gitu genan, katukang. Nah,
Jadi asasian gitu. Takut kita teh. Padahal kalau nembak kita tinggal pede aja. Nah, gitu. Kenapa harus pede? Soalnya upami teu pede, kita teh malah mencelakai diri kita sendiri. Lah. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke teknik saja. Teknik yang pertama harus dikuasai adalah kuda-kuda. Sebenarnya masih banyak banget gitu kuda-kuda, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang terlentang bahkan. Tapi kita akan yang berdiri aja. Berdiri pun masih dibagi 7 bagian. Tapi kita akan belajar satu, yaitu tegak lurus dengan target. Nah, ini ya. Target di sana, kita maliknya ke ditu. Menghadapnya ke sana gitu. Nah, pastikan si kakinya teh lurus sejajar dengan target. Nah, yang kedua yang harus dikuasai adalah knocking, yaitu memasang anak panah. Bagaimana caranya memasang anak panah? Nah, kan di sini ada ini nih, disebutnya teh knock point. Knock point ini sebenarnya harusnya ada yang satu yang beda warna ya. Tapi ketika tidak ada yang beda warna, kita akan mengira-ngira di mana lurusnya si anak panah, si bulu-bulunya gitu. Nah, gini, bulu yang bawahnya teh lurus. Nah, seperti itu ya. Setelah knocking, yaitu jari kita, jari penarikan. Nah, ada 3 yang biasa dipakai gitu. Yang pertama adalah three finger. Three finger ini yang biasa digunakan di panahan-panahan tradisional. Yang kedua ada thumb draw. Thumb draw ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu. Yang ketiga ada Slavic draw. Slavic draw ini yang biasa digunakan oleh bangsa-bangsa Roma. Kalau kalian suka nonton film-film medieval, pasti memakainya teh Slavic draw gitu. Nah, Slavic draw itu kita ini dulu lah dikit. Slavic draw itu nariknya kayak gini, teman-teman. Jadi 3 di bawah, satunya kayak menunjuk gitu. Tuh. Nah, yang kedua ada thumb draw. Thumb draw ini jempol kalian nariknya pakai jempol kalian lalu dikunci oleh telunjuk. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang gini nih, tuh, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah three finger. Kenapa kita membahas three finger saja? Karena three finger itu teknik yang paling mudah gitu. Soalnya sudah digunakan di orang-orang modern. Nah, saya ingin kalian menunjukkan 3 jari kalian, coba. Nah, lihat 3 jari kalian, ada ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Yang garis-garis ini nih. Kelihatan? Nah, kita menempelkan ruas pertama jari kita di stringnya. Tuh. Bukan gini, bukan ruas kedua. Tapi ruas pertama. Tuh. Nah, yang ketiga adalah three finger itu kita knockingnya dari kiri. Nah, si busurnya anak panah teh dari kiri. Kan tadi kalau thumb draw mah dari kanannya, dari sini. Nah, kalau three finger mah dari kiri. Nah, gini. Tuh. Oke, yang ketiga adalah gimana caranya kita narik. Narik itu ada tekniknya, teman-teman. Nah, saya pengen kalian membayangkan aja. Anggap ini titik, tangan kanan, kepalan tangan kiri kita titik, dan tangan kiri kita juga titik. Nah, ketiga titik itu harus sejajar, teman-teman. Jadi
bukan bukan gini, bukan gini, bukan gini, tapi sejajar. Ketika titik itu ditarik, kita dapat satu garis lurus. Nah, ini. Tuh. Satu tarikan lurus. Tuh, ngarah ke noge. Gitu tuh. Jadi tetap satu tarikan lurus. Nggak mengkol dikit gitu. Nah, yang ketiga adalah pelepasannya. Yang keempat ada pelepasannya. Pelepasannya itu tidak, kalian melepaskannya tidak langsung gitu, tapi secara natural aja, di rasa-rasa alami gitu melepaskannya. Nah, kita langsung akan coba saja. Kelihatan nggak kalau gini? Kelihatan? Kurangnya? Cobain ya. Bismillah, kena gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Oh iya, salah satu lagi, kita menempatkan si tangan kanan kita di bawah pipi kita atau di bawah dagu. Jadi gini. Kita coba di bawah dagu ya. Tuh, di bawah dagu atau di bawah pipi. Tuh. Nah, jadi nanti teh si string ini teh gak kena pipi atau gak kena telinga karena ada yang overdraw. Nah, kita contohkan yang overdraw. Yang overdraw teh gini teman-teman. Nah, bisa kena telinga itu. Jadi harus pas gitu. Terus nggak kena hidung kalian juga gitu. Kita coba yang di bawah ini ya, di bawah dagu. Adek. Alhamdulillah. Nah, satu lagi ya. Saya ingin mengingatkan kalau archery ini nggak semerta-merta cuman olahraga gitu. Setiap gerakan di archery itu ada doanya masing-masing teman-teman, zikirnya masing-masing. Anggap kita narik di sini. Nah, kita tempatkan ini di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang busurnya. La haula wala quwata illa billah. Kita cek pas itu tuh, apakah si arrow-nya bagus atau tidak. Nah, begitu. La ilaha illallah didorong. Allahu Akbar. Nah, ada yang versi singkatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi dua itu di skip. Ketika kena, kita mengucapkan Alhamdulillah haza min fadli roba, yang artinya adalah segala puji bagi Allah, ini adalah karena karunia Tuhanku. Nah, kita cobaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oke, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ya dari saya tentang teknik dan sekilas tentang safety. Nah, yang selanjutnya ada sesuatu nih dari pembina kita. Ada apa, Cenah? Kita saksikan sajalah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Menarik lah ya pasti. Nah, dari yang udah dijelaskan sama dicontohkan sama Trialdi, ada yang mau mencoba nggak? Mencoba mana? Boleh. Ngaco. RG dulu. Lihat deh. Diam.
Yang mau ada sesuatu gitu. Yang mau dihitung sampai 3 ke depan ya. Turun dulu. Enggak kaci. Kaci, turun dulu. Satu, dua, 2,5, Hah? 3. Paling abis ini. Kamu beruntung ya. Ini sini ke depan. Paling abis ini tuh. Bentar lagi dah. Nanti ada nembak bareng gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulaman Zakia, saya dari kelompok 3. Oke. Panggilannya apa? Gulaman. Oke, Arona. Mata akan mencoba Sok. ya. Panahnya. Kita cobinya di dia weh. Nah, Semangat. di dia lah. Sok. Arona tuh. Sok. Kuda-kudana, kumaha kuda-kudana. Tibalik. Nah. Sok. Jarina. Sok dari kiri. Ya. Sok. Ini. Knocking tadi knocking. Enggak. Punten. 2 jari di bawah. Pakai 3 jari. Kelingking jangan main. Sok. 1 kelingking jangan main. Nah. Coba. 2 di bawah. Sok. Punten, iya nak. Nah. Sok. Ti awal deh. Tapi Ya. gitu. Di kiri. Nah. Sok knocking. Sok tarik. Ngon, sok tarik. Set. Tarik deh. Sok. Hah? Iya, pakai ruas jari pertama. Iya tah. Sok. 3 ruas jari pertama. Nah. Tarik. Tangannya, si tangan kirinya. Nah. Iya. Nah. Kayak megang pintu megang ini. Sok. Megang biasa. Gini aja. Yang tangan kiri nak. Naikkan. Nah, sok. Tarik. Hei. Tangan boy. Lumayan. Oke. Kak. Nah, teman-teman mau ngingatin dulu sedikit. Si tangan kiri kalian itu kayak megang apa gitu, megang pintu. Jadi gini aja. Lumayan. Gagang pintu. Nah, ibaratnya kayak megang gagang pintu aja. Si tangan kirinya juga 2 di bawah ini. Tuh, di bawah anak panahnya.